Halo rekan-rekan mahasiswa, ketemu lagi dengan saya, Septriana Satalika Widyananda, yang akan mengisi mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas brand atau merek. Jadi, sebelum kita lebih jauh ke dalam, kita perlu tahu, brand ini merupakan sebuah elemen kunci yang mencakup lebih dari sekedar logo atau nama produk. Jadi brand merupakan sebuah persepsi yang dibentuk di dalam benak konsumen mengenai produk atau perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam definisi brand. Jadi, menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, brand atau merek ini didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oke, kita lihat definisi menurut American Marketing Association. Jadi brand ini adalah nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lain yang mengidentifikasi sebuah produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok dan memberikan pembeda dari produk atau jasa pesaing. Jadi merek ini memiliki fungsi sebagai identitas unik yang memungkinkan konsumen mengenali produk atau jasa tersebut serta membedakan dari yang lain di pasar. Baik, manfaat brand sendiri, jadi brand yang kuat ini nantinya akan memberikan berbagai manfaat, baik bagi perusahaan maupun konsumen. Jadi ada beberapa yang akan kita ulas. Manfaat utama dari sebuah brand. Yang pertama kita sebut adalah pembeda dari pesaing. Jadi ini adalah sebuah diferensiasi kompetitif ya. Jadi keunggulan bersaing, brand yang kuat nantinya akan membantu produk atau jasa kita akan lebih menonjol dari kompetitor dan memberikan keunggulan dalam persaingan. Kemudian jika dilihat dari posisi pasar, merek yang efektif maka akan dapat membantu perusahaan mengklaim posisi yang unik di pasar. Oke, yang kedua adalah loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen atau pelanggan ini nantinya akan membentuk keterikatan emosional terhadap konsumen dan sebuah brand. Jadi brand yang sukses akan membangun hubungan emosional dengan konsumen sehingga dapat menciptakan loyalitas jangka panjang. Yang kedua, maka pelanggan akan melakukan, jika pelanggan cenderung loyal, maka akan melakukan berulang kali pembelian. Jadi konsumen yang loyal cenderung kembali dan melakukan pembelian berulang. Itu tujuan dari sebuah brand untuk mengikat pelanggan. Yang ketiga ada nilai tambah. Jadi nilai tambah di sini memiliki arti bahwasannya brand yang kuat dapat memberikan nilai tambah pada produk atau jasa sehingga memungkinkan perusahaan untuk bisa menetapkan harga secara premium. Yang kedua, terkait nilai investasi. Jika merek atau brand itu kuat, juga merupakan sebuah aset perusahaan yang berharga dan dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, manfaat yang terakhir dari brand atau merek adalah perlindungan terhadap hukum. Nah, di sini memberikan hak eksklusif atas penggunaan elemen brand yang terdaftar. Jadi memang benar, sebuah brand ini, jika kita punya brand, kita memang harus melakukan pendaftaran terhadap atau perlindungan terhadap merek kita. Jadi ada beberapa manfaat
yang menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam pengembangan dan manajemen merek bagi sebuah kesuksesan jangka panjang perusahaan. Oke, bahasan selanjutnya kita akan lihat kenapa sih memilih brand. Jadi kita lihat konsumen akan memilih brand atau merek yang memberikan nilai pelanggan atau customer value tertinggi. Kita berandai-andai, andaikan merek dan harga itu memiliki berat, kemudian ditimbang. Manakah yang akan lebih berat? Jika harga dan merek ini memiliki berat yang sama, itu apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Oke, kita di sini akan tahu jawabannya. Jika sama-sama berat, maka antara brand atau merek itu tersebut tidak memberikan nilai pelanggan. Jika yang kedua, merek lebih berat, artinya memberikan nilai pelanggan yang positif. Berarti merek memberikan nilai terhadap pelanggan. Jadi pelanggan bisa tahu seberapa sih memberikan kepercayaan terhadap brand atau reputasi terhadap brand. Jadi itu. Ya. Jadi memilih brand atau merek tertentu memang seringkali didasarkan pada berbagai alasan yang berkaitan dengan persepsi, dengan pengalaman, dan preferensi konsumen. Itu tadi ya. Jadi yang pertama, kita bisa lihat kepercayaan atau kredibilitas sebuah brand, sehingga dia memberikan nilai pelanggan. Artinya, jika kita berandai-andai, balik ke pertanyaan yang tadi, brand itu atau merek itu lebih berat dibanding dengan harga. Oke, bahasan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah keputusan brand atau merek. Jadi, keputusan merek biasanya dilakukan pada tahap terakhir dalam proses pengembangan produk baru, khususnya ditempatkan sebagai salah satu isu strategi produk. Jadi, keputusan brand atau merek adalah sebuah serangkaian langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan brand mereka. Jadi, keputusan ini memang akan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan untuk memastikan keberhasilan brand di pasar. Jadi ada beberapa poin yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam sebuah keputusan brand. Oke. Selanjutnya kita lihat seperti apa sih brand sukses. Jadi brand sukses itu adalah sebuah brand atau sebuah merek ketika menyebutkan salah satu, maka konsumen langsung ingat. Kita lihat saja contohnya. Ketika kita menyebutkan air mineral atau air dalam kemasan, yang teringat dalam benak kita pasti Aqua. Itu karena apa? Karena si Aqua ini memiliki keunggulan diferensial. Jadi pelanggan memiliki alasan yang kuat untuk lebih menyukai merek bersangkutan dibandingkan dengan merek-merek pesaing. Ketika kita butuh air, pasti ingatnya Aqua. Kemudian yang kedua adalah berkesinambungan. Jadi memiliki keunggulan yang tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Perusahaan memang menciptakan hambatan masuk, seperti mengembangkan citra sebagai produk yang berkualitas tinggi. Kemudian contoh lain adalah pelayanan yang baik dan daya tahan yang tinggi. Kalau kita sebut mobil keluarga, pasti ingatnya Kijang. Sebuah brand, sebuah merek dari Toyota. Jadi gitu. Kemudian kita lihat 3 tipe citra dari brand. Yang pertama adalah atribut brand. Yang kedua adalah aspirational brand. Yang ketiga adalah experience brand. Nah, kita tahu sekarang kita sudah memasuki era digitalisasi 4.0.
Jadi branding di dalam era digital itu bisa saja melibatkan media sosial. Jadi media sosial ini adalah sebuah platform untuk membangun hubungan interaktif dengan konsumen dan bisa mempromosikan brand kita secara luas. Yang kedua adalah menggunakan konten marketing. Penggunaan konten marketing ini sangat relevan dan bernilai untuk menarik dan mempertahankan audiens atau customer kita. Oke, yang ketiga kita dapat memanfaatkan SEO. Jadi dengan mengoptimalkan konten untuk meningkatkan visibilitas brand kita di mesin pencarian ketika kita berpikir sesuatu yang akan kita butuhkan, kita buka Google, kita googling, yang muncul adalah brand kita. Jadi ini adalah salah satu pemanfaatan dari SEO. Selanjutnya kita dapat menggunakan jasa influencer marketing. Jadi kita bisa bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan brand kita kepada audiens mereka atau kepada konsumen dari si influencer ini. Kemudian apa tantangan dalam branding itu? Oke, yang terakhir kita lihat apa saja sih tantangan dalam kita melakukan branding. Yang pertama adalah kompetisi yang ketat. Jadi kita tahu kita saat ini sudah berada di dalam pasar yang kondisinya sudah jenuh dengan banyaknya brand-brand yang bersaing. Jadi semakin banyak, semakin kesini, semakin muncul teknologi baru, semakin kita berkembang. Jadi banyak brand-brand baru yang muncul dan bersaing di pasar. Jadi pasar sudah jenuh, kemudian menimbulkan kompetisi yang cukup ketat. Yang kedua adalah perubahan preferensi konsumen. Jadi konsumen ini akan semakin kritis dan memiliki preferensi yang berubah-ubah. Kenapa? Makanya brand itu kita perlu menciptakan brand atau merek yang kuat supaya customer kita loyal untuk menghalau yang poin 2 ini, preferensi yang berubah-ubah. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah isu etika dan tanggung jawab sosial. Jadi brand diharapkan bertindak secara etis dan bertanggung jawab secara sosial. Jadi kurang lebih bahasan terhadap brand pada pertemuan kali ini ada tantangan dalam branding, ada manfaat dalam branding. Yang perlu kita tahu yang pertama itu adalah apa definisi dari brand. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya akan sedikit menyimpulkan terkait brand ini. Jadi dalam mata kuliah manajemen pemasaran, brand atau merek adalah sebuah konsep fundamental yang memang mencakup identifikasi dan diferensiasi terhadap produk atau jasa dari pesaing melalui elemen visual dan emosional yang membentuk persepsi konsumen. Brand yang kuat tidak hanya meningkatkan pengakuan atau kepercayaan konsumen, tetapi juga akan membangun loyalitas pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Jadi melalui manajemen merek yang efektif, perusahaan tentunya dapat menetapkan harga yang premium. Yang kedua, perusahaan dapat memperluas pasar dan yang terakhir, dapat mencapai efisiensi pemasaran sehingga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan dan konsumen. Oke, jadi pertemuan tentang brand, bahasan tentang brand saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya yang akan mengulas semua konsep tentang manajemen pemasaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.